Halo semuanya, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Sehat semua kan ya? Oke, kita masih jumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Sabar dulu ya, ada waktunya nanti kita akan ketemu di kelas. Oke, jangan rindu ya. Nah, sekarang hari ini saya mau kasih materi. Itu masih tentang trigonometri, tapi ada sedikit tambahan. Kalau kemarin kalian mencari sudut-sudut itu kurang dari 90 derajat. Sekarang kalau misalnya sudutnya itu lebih dari 90 derajat, bagaimana caranya? Nah, sebelumnya Ibu mau review dulu. Masih ingat ya semuanya tentang tabel istimewa trigonometri? Ibu pernah bagikan juga, ada di materi di sebelumnya. Ibu pernah kasih juga di kelas sama kalian. Itu ada sinus, kosinus, tangen. Sebenarnya ada sudut-sudut lain juga selain ini. Ada apa lagi selain sinus, kosinus, tangen? Ada sekan, kosekan, ada kotangen. Tapi karena papan tulisnya terbatas ya, jadi ibu hanya tulis 3 saja dulu. Kemudian sudut istimewanya ada berapa saja? Ada 0, 30, 45, 60, 90. Dan ini adalah nilai-nilainya. Contohnya misalnya sinus 0. Berapa sih sinus 0? Oh, 0. Sinus 30 setengah. Sinus 45 setengah akar 2. Ini kalian wajib harus banget hafal ya. Jadi ini adalah kuncinya untuk kalian bisa mengerjakan di materi yang akan kita pelajari berikutnya. Jadi semuanya harus hafal dulu ya tabel istimewa ini, baru kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang seperti yang ibu tanyakan tadi, kalau sudutnya itu lebih dari 90 derajat, gimana sih cara penyelesaiannya? Contohnya misalnya begini, kamu disuruh mencari nilai dari sinus berapa ya? Misalnya sinus 120 derajat. Ini berapa sih? Nah, kan nggak ada tuh di tabel ini. Berarti kita harus pakai cara lain. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita harus kenal dulu yang namanya kuadran. Apa itu kuadran? Kuadran kalian bisa dapat dari lingkaran temu. Satu lingkaran temu ini ibu bagi jadi 4 bagian. Nah, kuadran itu adalah bagian-bagian dari lingkaran ini. Ini adalah kuadran yang pertama, ini adalah kuadran kedua, ini adalah kuadran ketiga, ini adalah kuadran keempat. Boleh nggak dibolak-balik? Nggak boleh. Sudah aturannya ya. Jadi kuadran 1 itu selalu di kanan atas ya. Kemudian sebelahnya adalah kuadran 2, bawahnya kuadran 3, sebelahnya kuadran 4. Nah, sekarang kuadran 1 itu sudutnya mulainya dari 0 derajat. Karena di sini 360 ya. 1 derajat, 1 lingkaran itu, kemudian kita akan bagi jadi 4. Ini berarti masing-masing siku-siku. Berarti di sini adalah sudutnya 90 derajat. Jadi kuadran 1 itu adalah sudut-sudut antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian kuadran 2 itu berarti 90 derajat sampai berapa? Kalau siku-siku berarti ditambah berapa? 90 ya. Berarti di sini 180 derajat. Kemudian kuadran 3 berarti 180 derajat tambah 90. Berarti kuadran 3 itu dari 180 sampai 270. Kuadran 4 itu berarti dari 270 sampai 360. Balik lagi ke 0. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Ada kuncinya. Kuadran 1 itu semua sudutnya itu nilainya positif. Jadi ada sinus, kosinus, tangen itu semuanya positif. Nah, kuadran 2 siapa yang positif? Kuadran 2 yang positif itu hanya sin dan pasangannya. Siapa pasangannya sin? Pasangannya sin, kalau di sini udah S berarti nggak boleh S lagi ya. Berarti adalah sekan. Bukan, kosekan. Iya, betul. Kemudian kuadran 3. Kuadran 3 yang boleh positif itu hanya tangen dan pasangannya. Siapa pasangannya tangen? Kotangen. Iya, betul sekali. Kemudian di kuadran 4 yang positif itu adalah kosinus dan pasangannya. Siapa pasangannya kosinus? Sekan. Begitu. Nah, cara penghafalannya gimana? Semua sindikat tangannya kosong. Semua di kuadran 1 semua sudut itu positif. Sin nih, sindikat.
Berarti kuadran 2 hanya sin dan pasangannya yang positif. Semua sindikat tangannya. Nah, kuadran 3 tangan yang positif. Kuadran 4 hanya kosinus yang positif. Nah, kita balik lagi ke soalnya. Tadi di soal itu mintanya adalah sinus 120 derajat. Sinus 120 ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2. Iya, dari antara 90 sampai 180 kan ya. Sinus 120 ada di kuadran 2. Kuadran 2 sinusnya positif atau negatif? Positif ya. Berarti kita biarkan dia tetap positif. Kemudian bagaimana sih caranya mencari 120 derajat? Nah, di sini kita pakai itu hanya 180 sama 360. Berarti ibu tulis lagi di sini sinus kita pakainya kalau 120 lebih dekat sama 180 ya. Berarti 180 dikurangin berapa? Biar jadi 120. Oh, dikuranginya 60 derajat. Berarti di sini sama dengan nilai dari sinus 60 derajat. Kita tulis ulang di sini. Kalau di sini 45 ya di sini 45. Minusnya nggak usah diperhatikan tandanya ya. Kita ambil hanya angkanya saja. Nah, berapa sinus 60? Sinus 60 kita lihat di tabel istimewa. Oh, di sini sinus 60. Setengah akar 3. Jadi sin 120 itu adalah setengah akar 3. Satu lagi, misalnya ibu mencari nilai dari tangan. Tangannya tangan berapa ya? Misalnya tangan 315. Oke, 315 ada di kuadran berapa? 315 ada di kuadran 4. Kuadran 4 yang positif cuma kosinus. Tangannya positif nggak? Tangannya berarti negatif, kasih tanda dia negatif. Kemudian 315 kan ada di kuadran 4 ya. Lebih dekat 180 atau 360? 360 kan ya. Berarti kita tulis tangan 360 diapakan biar jadi 315 dikurangin 45 derajat. Hasilnya berapa? Berarti hasilnya minus dari tangan pengulangnya 45 derajat. Hasilnya berarti minus dari tangan 45 berapa? 1. Jadi jawabannya adalah minus 1. Begitu ya. Oke, gimana penjelasan tadi? Sudah bisa dimengerti atau belum? Nah, satu lagi ya, itu akan kasih contoh soal tentang sudut yang lebih dari 90 derajat ini. Misalnya sekarang kalau kosinus, contohnya misalnya ibu punya soal kosinus dari 225 derajat. Ini berapa? 225 kita lihat dulu dia ada di kuadran berapa. 225 ternyata dia ada di kuadran 3 kan, antara 180 sampai 270. Kuadran 3 siapa yang nilainya positif? Yang nilainya positif adalah tangan. Berarti kosinus positif atau negatif? Oke, berarti di sini kosinusnya adalah negatif. Negatif dari kosinus. Nah, 225 kita tadi pakainya 180 sama 360 ya. Dekat sama mana? Dekat sama 180 atau 360? Dekatnya sama 180 ya. Berarti 180 diapakan biar jadi 225? Kita tambah 45 derajat. Nah, berarti di sini negatif dari kosinus 45. Jadi kita ambil angka belakangnya ini. Di sini positif mau negatif nggak usah diperhatikan. Kita perhatikan adalah nilainya ini saja. Nah, berapa kosinus 45? Kita lihat tabel lagi. Nilai dari kosinus 45 setengah akar 2. Berarti di sini minus setengah akar 2. Oke, gimana? Sudah mulai ngerti ya? Semoga penjelasan video singkat ini bisa membuat kamu mengerti. Selanjutnya silahkan kerjakan soal latihan dari Google Form yang sudah ibu sediakan. Terima kasih.